Om Swastiastu, anak-anak sekalian, siswa Pak, suara Bapak bisa didengar? Bisa, Pak. Baik, sambil menunggu rekan-rekannya untuk absen dan hadir mengikuti acara kita pagi ini, kita akan teruskan sambungan materi kita ya seperti yang kita sampaikan minggu terakhir kemarin. Waktu itu, kalau tidak salah, kita sudah sampai pada rumus distribusi binomial ya. Di mana rumus peluangnya adalah F X, di mana F kecil itu kan sama dengan peluang ya. Peluang X sama dengan X. Gimana rumusnya nak? Ingat? Kombinasi NX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Kan itu rumus peluangnya. Di mana CNX itu apa nak? CNX sering juga ditulis NCX sama saja ini. Ini adalah rumus C, ini adalah rumus kombinasi. Nah, seperti kombinasi itu ya, nah, dengan faktorial bagi n kurang X faktorial dikalikan X faktorial lagi. Yang ini namanya koefisien binomial ya. Sedangkan P apa nak? P, bisa ingat keterangannya? Peluang sukses untuk satu kali kejadian ya. Sedangkan Q apa nak? Peluang lawan dari sukses ya. Peluang gagal atau tidak sukses buat untuk satu kali kejadiannya. Gimana P dan Q, hubungannya gimana nak? P plus Q, hasilnya berapa? 1 ya. Ini karena ini berupa rumus ya. Nanti kalau hitung manual ya pakai rumus ini gitu. Hasil hitungan manual ini akan sama juga dengan apa? Hasilnya dikonsultasikan lewat tabel. Tabelnya namanya tabel distribusi binomial. Silakan bisa dilihat di buku Anda itu. Contohnya. Itu peluang fungsi ininya. Peluang fungsi distribusi binomialnya. F kecil simbolnya tadi kan. F kecil yang sama dengan peluang.
Sedangkan peluang kumulatif simbolnya apa? F besar ya. F besar, E. Ini yang dimaksud adalah peluang X lebih kecil sama dengan X. Simbol yang begini namanya peluang kumulatif. Peluang kumulatif itu adalah peluang dari penjumlahan ya, kumulatif artinya kan penjumlahan itu. Misalkan T kecil itu kita beri nilai T, artinya kita akan hitung FT berapa. Berarti ini masuk ke rumusnya. Yang dimaksudkan FT adalah apa? Peluang X lebih kecil itu sama dengan T. Kita menjumlahkan peluang dari kecil sampai terbesar adalah T. Terbesar adalah T di sini ya. Berarti apa yang dimaksudkan ini? Peluang dari kecilnya berapa? Besarnya T. Peluang 0 ditambah peluang setelah 0 bilangan bulat berapa? Itu ya. Ditambah dan seterusnya sampai peluangnya T kan itu. Nah, dalam peluang F kecil itu kan sering ditulis F kecil ya. F peluang untuk 0 beri 0 T ya. F0 ditambah F1 ditambah dan seterusnya ditambah FT kan itu. Kita menjumlahkan nilai peluangnya dari yang terkecil sampai terbesarnya T ya. Itu namanya peluang kumulatif T gitu, ya. Sedangkan F kecil ini artinya kan peluang ya. Peluang itu rumusnya apa? Tinggal masukkan rumus yang di atas tadi ya. Masukkan rumus ini ya. F0 ganti X-nya dengan 0. F1 ganti X-nya dengan 1 gitu. Jadi apa nak? Kalau ini diteruskan jadi apa nih? F0 jadi berapa nak? Berarti ulang rumus yang tadi ya. C N0 itu intinya kan. NX kan itu. Di sini X-nya 0 ya. B-nya berpangkat berapa? 0 kali Q berpangkat berapa? N kurang 0 berapa? N ya. Nah, itu F0-nya. Segini nilainya tinggal hitung nanti ya. Ditambah F1. Berarti apa? C N1. B pangkat 1 kali I N kurang 1 gitu ya. Dan seterusnya sampai FT berapa? C NT P berpangkat T Q berpangkat apa? N min T. Bisa dihitung ya, masing-masing dihitung nih bukunya, yang ini berapa, yang ini berapa, dan seterusnya. Baru terakhir dijumlahkan ya. Nah, hasil hitungan ini bisa juga dikonsultasikan hasilnya juga bisa, ya kalau ini kan dihitung manual ya, bisa juga dihitung dengan melihat tabel itu hasil ini berapa gitu ya. Konsultasikan hasil hitungannya berapa itu maksudnya, konsultasikan itu konsultasikan dengan tabel
tabel distribusi kumulatif. Itu ya. Menurut teman Pak, kalau ini dihitung ini kan lumayan banyak langkah ini kan. Hitung ini lain, hitung ini lain gitu kan. Ini juga apalagi kalau n-nya banyak itu kan. Nah, sebaiknya kita apa? Lebih efisien kalau menggunakan tabel hitungnya ya. Dalam hitungan ini ada nol nanti ini kan. Ingat nanti dalam nol dalam hitungan faktorial nanti ketemu ya. Nol faktorial hasilnya berapa nak? 1 itu didiminisikan ya. Nol faktorial hasil hitungannya 1 termasuk kalau Anda pakai kalkulator ya. Nol faktorial itu 1. Sebagai contoh satu banget. Dalam suatu tes yang soalnya berupa pilihan ganda dengan 2 pilihan. Dua pilihannya itu adalah benar atau salah. Jika tesnya terdiri dari 15 soal. Yang ditanya, hitung peluang peserta tes menjawab benar delapan soal. Ya.
Nah, kalau ini dijawab dengan cara biasa kan sudah mulai kesulitan, tidak bisa pakai peluang sederhana, ya. Ini adalah peluang binomial ya. Kenapa termasuk peluang binomial? Karena dilakukan berulang-ulang, maksudnya ada 15 kali penggunaan di sini. Ya. Peluang satu soal itu kan sama ya nanti kan. Soal yang manapun diambil peluangnya sama. Gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan rumus tadi, N-nya berapa di sini, nak? N-nya itu banyaknya percobaan, ada 15 soal ya. N-nya 15. P-nya berapa, nak? P adalah peluang sukses. Kita anggap variabel random di sini adalah siswa peserta tes benar menjawab soal untuk variabel randomnya ya. Karena pilihannya hanya 2, betul salah, berarti kan 1 dari 2 ya. Peluang suksesnya adalah 1 dari 2. Sedangkan Q langsung bisa dicari di sini. Karena hubungannya tadi P tambah Q kan 1 ya. Setengah tambah berapa? 1. Setengah tambah setengah ya. Peluang peserta tes menjawab 8 soal. Jadi dengan X berapa? 8. Yang ditanya PX, berarti P8 berapa? Itu ditanya kan? Ya. Peluang benar untuk 8 soal. Peluang ini kan sama dengan F kecil ya. P8 sama artinya dengan F8. Sama dengan ini. Tinggal masuk rumus binomial ya. Gimana masuk rumus, Pak? F8 peluang untuk X sama dengan 8 artinya kombinasi CNX kan itu tadi ya. N-nya berapa? Terdiri dari 15 soal ya. 15 ya. 8 P-nya setengah pangkat 8 I-nya setengah 15 kurang 8 7. Pak hitungkan ini ya. Silakan yang manual ngitungnya sendiri aja nanti ya. Tapi Pak bukakan jalannya aja. Kombinasi 15 8 gimana? 15 faktorial per 15 kurang 8 berapa, nak?
7 faktorial kali 8 faktorial. Setengah pangkat 8 kali setengah pangkat 7 berapa? Setengah pangkat 8 tambah 7 berarti 15 ya. Ya. 15 faktorial berapa nak? 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial ya, kali 8. Kalau Bang stop sampai di sini, ini 8 faktorial itu udah segitu nak. 7 faktorial, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Kali 8 faktorial gitu ya. Nah, 8 faktorial ini hilang nanti ya, ini hilang sama ini. Nanti perkalian ini dan ini bisa dimudahkan nanti itu ya. Tengah pangkat 15 itu ya bisa Anda hitung pakai kalkulator ya. Pak isi aja di sini. 15. Hasilnya akan sama ini. Hasilnya berapa nanti? Bisa Anda lihat tabel nanti. Lihat tabel distribusi binomial. Cara melihat tabelnya begini nanti. Dalam tabelnya dia ada kolom N ya, ada kolom X, ada kolom P. Kalau ini peluang ditanya berarti ada kolom apa? Kolom Fx nanti dilihat ya. N-nya berapa sini nak? N-nya soal ini kan 15 ya. Berarti Anda cari N-nya 15. X-nya berapa nak? Tadi X-nya 8. P-nya berapa nak? Setengah. Anda tarik garis dengan yang sejajar dengan bidang-bidang ini ya, kena ya. Ini kena. Pertemukan dengan yang sini yang enggak berapa gitu ya. Pertemuan di sini dengan di sini, panah ini dan panah ini, itulah jawabnya yang sama dengan hasil hitungan ini nanti gitu. Kalau tidak salah ketemu angka 0,1964. Yang sama dengan hitungan ini nanti ya, hasil ini pun kalau dimanualkan sama dengan begini. Sama dengan 0,1964. Silakan sebagai latihan, itu bisa dihitung dengan cara manual atau bisa lihat tabel. Kalau ada yang bertanya, hasilnya sama nanti Pak? Sama hasilnya lah. Karena tabel dan manual itu memang itu dihitung dengan komputer ya, yang tabel itu tambah.
Kalau toh ada perbedaan, paling perbedaannya ada sekian persekian itu di belakang koma itu 1964-nya sama paling. Belakang itu mungkin saja berbeda. Karena belakang itu kan sudah relatif kecil perbedaannya itu. Bisa diteruskan ini kira-kira nak? Bisa dipahami apa yang Pak sampaikan? Bisa diteruskan nak? Nanti ulangan umum ininya, ulangan umum semester 5 nanti materi binomial ini nggak ikut ya nak. Terakhir materinya itu adalah turunan itu. Contoh 1, dan teruskan contoh 2 sekarang. Sebuah perusahaan memerlukan beberapa karyawan baru. Sebuah tes diadakan untuk menyaringnya.